Saya Afid, vokal. Saya Asep, pada gitar. Saya Len, di drum. Saya Di, pada bass. Dengerin terus 107,9 RCK. RCK FM. Sip lah. Banggakan di tengah-tengah wilayah Cianjur. Apa kabarnya kumaha daramang dulur-dulur? Mudahan warta alus ya. Kita semua bersyukur di hadapan kasih karunia Tuhan dapat sampai saat ini kita berada dan kita sehat-sehat semua Bapak Ibu. Hari ini pada jam 06.30 sampai 07.30 kita akan berada dalam ibadah kita, di mana kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita akan menerima kabar baik daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh telah mengasihi Bapak Ibu sekalian di kota Cianjur dan sekitarnya. Telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ferdinand Huta Barat yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga Pak Saud Simamora. Apa kabar Pak Ferdinand? Ya, sangat baik, Shalom, puji Pak. Tuhan. Shalom, Pak Samson. Shalom, para pendengar RCK dimanapun berada. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Kepada Pak Saud, apa kabar Pak Saud? Shalom, kabarnya Shalom, Pak. luar biasa baik. Shalom para pendengar Radio Citra Kasih Cianjur, tetap sejahtera, tetap sehat. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ferdinand dan Pak Saud sudah menyapa kita di pagi hari yang sungguh indah dan segar ini, hari Sabtu tanggal 18 Februari ya Bapak Ibu tahun 2023. Kita sungguh sangat bersyukur di tengah-tengah kesibukan, mungkin Bapak Ibu yang hendak pergi ke ladang atau ke kota, tapi pada pagi hari ini bisa bersama-sama kita menikmati kuasa dan kasih Tuhan Yesus yang akan kita terima lewat ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu bahasa cinta. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, hari Sabtu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Hati kami disegarkan, hati kami sungguh bergelora ya Bapak. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Kau sungguh memiliki rencana yang indah dalam setiap kami ya Tuhan, umat-Mu yang sungguh-sungguh rindu datang kepadamu. Kami yang lelah, kami yang berduka hendak Kau hiburkan. Kami yang merasa letih ya Bapa, hendak Kau bangkitkan semangat kami, sebab kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan Yesus sungguh lebih daripada segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang besar, Bapa yang sungguh luar biasa. Kami anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu, memohon pengampunan kepadamu ya Tuhan, ketika kami bersalah, ketika kami menyakiti orang lain, ketika kami berkata-kata yang mungkin tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni dan memaafkan setiap kesalahan kami ya Bapa. Biarlah Kau kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, sebab kami sungguh merindukan diselimuti oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan akan kasih-Mu ya Bapa yang membalut setiap kami. Mungkin kami merasa telah jatuh, mungkin kami merasa tidak ada pengharapan, mungkin kami merasa tidak ada solusi ya Bapa. Mungkin kami merasa kehidupan ekonomi kami sungguh telah melilit kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu yang akan membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta apa tak berguna.
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, cinta itu murah hati, rela menderita, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan, andaikan aku dermakan segala milikku, segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Yesusku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Yesusku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menerima ya Tuhan kemurahan kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kita bersyukur senantiasa di dalam hadirat Tuhan, di dalam segala apa yang kita kerjakan.
saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari hambanya, yaitu Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat. Kepada Pak Ferdinand, kami persilakan waktu dan tempatnya, Pak. Silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak Samson. Shalom, semua para pendengar Radio Citra Kasih dimanapun berada yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bertemu di dalam program talk show rohani, yaitu hati, ya, hidup dalam kasih sejati. Ya, saudara-saudaraku terkasih, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dan nanti kita juga ada kesempatan untuk dapat memperbincangkannya agar kita semua mendapatkan nilai-nilai yang lebih lagi nyata dalam kehidupan kita, ya, dari perbincangan yang akan kita lakukan. Nah, saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan, ya, Alkitab dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Ya. Jadi 1 Timotius 1 ayat 4. Ya, namun saya akan bacakan satu ayat sebelumnya dan satu ayat sesudahnya. Jadi ada 3 ayat. 1 Timotius 1 ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dari firman Tuhan ini kita akan mendengarkan sebuah tema, yaitu kasih sejati menghasilkan tertib hidup keselamatan. Saudara-saudaraku terkasih, pendengar radio RCK dimanapun berada, tentu di dalam ayat firman Tuhan ini berbicara kasih adalah kasih yang sungguh besar, luar biasa, melebihi kasih antar manusia terhadap pasangan, terhadap orang tua, terhadap saudara. Tetapi kasih yang Tuhan nyatakan, yaitu kasih yang amat sangat luar biasa besar, tanpa batas, tanpa pamrih, yaitu kasih Kristus. Kasih yang melebihi segala kasih yang ada di bumi ini. Kasih yang dapat diberikan walaupun mendapatkan sebuah penderitaan, tetapi membalasnya dengan kasih, dan bahkan memberikan nyawanya kepada keselamatan kita manusia. Nah, saudara-saudaraku, inilah kasih yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, yang Tuhan mau kita hidupi, yang Tuhan mau kita rasakan dalam iman kita, dan kita nyatakan kasih ini kepada Tuhan dan sesama. Nah, saudaraku,
Bicara mengenai sejati, artinya adalah tulen, murni, saudara-saudara. Tidak ada campuran sama sekali. Ya. Nah, maka kasih yang sejati ini, kasih yang amat sangat murni ini, inilah yang akan menghasilkan ketertiban dalam hidup. Ya. Inilah yang akan menghasilkan kehidupan yang sungguh indah di dalam Tuhan dan sesama, dan inilah yang akan menghasilkan keselamatan. Nah, saudara-saudaraku, dalam ayat 5 itu dikatakan, ya, bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tentu dapatlah kita angkat apa yang dinyatakan di dalam ayat 5 ini, dalam 1 Timotius 1, merupakan perwujudan dari kasih yang sejati itu, kasih yang murni itu, yaitu kasih yang timbul dari hati yang suci, hati yang bersih, saudara, hati yang sungguh-sungguh dalam pandangan manusia, bahkan dalam pandangan Tuhan kesuciannya. Jadi ketika hati kita, ya, dalam kesucian dalam diri kita, itu mengungkapkan sebuah kasih, ya, kasih yang seperti itulah yang dapat kita sebut kasih yang sejati, yang akan menghasilkan sesuatu yang amat sangat luar biasa, dahsyat, mulia, besar. Nah, saudara-saudara, maka dibutuhkan suatu pembersihan hati untuk dapat, ya, mengeluarkan kasih yang sejati. Saudaraku, tentu kasih yang sejati itu adalah kasih Kristus, di mana kasih Kristuslah yang masuk dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang mempercayakan seluruh hidupnya hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi secara mutlak. Ya. Dan itu yang timbul, ya, dari hati yang suci, ya, itulah kasih yang sungguh mempunyai power, kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan juga kasih dari hati nurani yang murni. Hati nurani adalah hati di mana mendapatkan cahaya dari Tuhan. Hati yang sudah disinari oleh sinar daripada kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dari hati yang sedemikian ini, yang ada dalam kemurnian, dari sini timbul, ya, kasih itu timbul dari hati yang sedemikian ini. Maka yang terwujud dalam kasih dari setiap apa yang kita lakukan untuk menerapkan, mewujudkan kasih itu, maka hasilnya akan amat sangat luar biasa indah dalam apa yang dirasakan oleh orang yang menerima kasih itu. Lalu dikatakan dalam ayat 5 lagi bahwa kasih yang timbul dari iman yang tulus ikhlas. Rasa percaya. Percaya yang sungguh tulus. Tidak ada sedikit pun kepura-puraan. Tidak ada sedikit pun hal yang ditutup-tutupi. Dan keikhlasan. Nah, saudara-saudara, di sini ada iman yang amat sangat diberikan kepada Tuhan sepenuhnya. Maka saudara terkasih, ya, kasih sejati yang timbul dari iman yang tulus, timbul dari hati yang suci,
timbul dari hati nurani yang murni. Inilah yang akan berdampak amat sangat dahsyat, akan berdampak amat sangat lembut dan indah dirasakan oleh orang lain, bahkan Tuhan pun merasakan. Akan berdampak amat sangat luar biasa penuh kuasa. Karena apa, saudara-saudara? Karena Allah adalah kasih. Bapa kita adalah kasih itu sendiri. Dengan kita percaya, maka Bapa ada di dalam kita. Kita yang adalah bait Allah. Roh Tuhan bersemayam dalam kita. Maka kasih itu ada dalam kita. Maka dengan hati yang murni, hati nurani yang murni, iman yang tulus, ya, hati yang suci, kasih Bapa itu bergerak keluar daripada diri kita, saudara-saudara. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi di hadapan orang-orang, itu akan menghasilkan sebuah ketertiban. Saudara-saudaraku, sebelumnya dikatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang ya yang di luar daripada ini adalah menghasilkan persoalan belaka, menghasilkan masalah, menghasilkan perselisihan dan hal-hal lainnya, bahkan peperangan. Tetapi ketika kasih Kristus yang ada pada kita itu bersemayam dalam kita dan kita memelihara hati kita, di mana hati yang sungguh seperti apa yang Tuhan kenal dan kasih itu mengalir dalam diri kita, maka sebuah ketertiban yang sungguh besar berdampak secara luas itu akan dapat kita lakukan, saudara-saudaraku. Bukanlah hanya di dalam diri kita terhadap orang yang dekat dengan kita, keluarga, bahkan orang di provinsi kita, di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Dan dikatakan juga bahwa akan menghasilkan kehidupan, dan bukan kehidupan yang seperti apa yang diberikan oleh dunia, tetapi lebih lagi luar biasa. Itu adalah kehidupan yang dari surga. Di mana kita hidup di dunia penuh dengan kesusahan, ya, penuh dengan masalah mungkin, tetapi dalam kesusahan masalah itu kita dapat merasakan sukacita. Karena yang kita terima yaitu adalah kehidupan kerajaan Allah yang penuh dengan kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh kuasa Roh Kudus. Ya, saudara. Dan saudara terkasih, kasih yang dari Tuhan, yang keluar dari hati yang berkenan di hadapan Tuhan itu menghasilkan keselamatan. Keselamatan dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan hidup kekal, saudara-saudara. Dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Di dalam kedekatan, keintiman, semuanya amat sangat indah, luar biasa. Dan kehidupan kekal itu kita rasakan hari ini, kita rasakan esok, kita rasakan tahun depan, kita rasakan bahkan pada saat kita sudah tidak ada lagi di bumi ini, tetap kita rasakan karena kita sudah ada di tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga bersama-sama dengannya dalam kekekalan. Ya. Nah, demikian saudara, ya, sebuah penguraian daripada tema kita pada hari ini yaitu kasih sejati menghasilkan tertib hidup keselamatan. Ya, mari saudara, ya, kita terbuka untuk memperbincangkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedemikian penyampaian saya. Terima kasih Pak Ferdinand atas sabdanya. Bagi para sahabat Radio Citra Kasih, kita sungguh sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pak Ferdinand. Bagi para sahabat RCK yang ingin menyampaikan respon, permohonan doa atau pertanyaan,
kami persilakan untuk menghubungi nomor telepon yang interaktif di 0811 811 2920. Saya ulangi, 0811 811 2920. Silakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dapat menghubungi nomor tersebut, bisa menelepon langsung atau mengirimkan lewat WhatsApp atau SMS. Pak Ferdinand, mungkin dari sahabat Radio Citra Kasih ada pertanyaan yang mungkin nanti akan disampaikan di gelombang 107,9 FM ini. Mungkin apakah jika ada mereka menanyakan bagaimana ketika kasih yang keluar dari Tuhan itu menghasilkan keselamatan, tapi rasanya sulit untuk menerima kasih itu ketika melihat seperti tidak ada titik temu, mengingat begitu banyak persoalan ekonomi, kehidupan yang mungkin belum sesuai dengan keinginan atau cita-cita yang dialami seperti itu, Pak. Bagaimana kira-kira terhadap hal demikian, Pak Ferdinand? Iya, baik Pak Samson. Nah, dengan kondisi yang sedemikian, ya, untuk dapat merasakan dan dapat menikmati kasih, ya, yang dapat kita rasakan dalam kehidupan hari-hari yang mungkin ada dalam pergumulan. Ya, kita orang yang percaya, ya, Pak Samson dan seluruh pendengar radio RCK, orang yang percaya adalah orang yang sudah berdamai dengan Tuhan, ya, sudah, ya, mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, dengan sedemikian, hubungan antara manusia dengan Tuhan, ya, bukan seperti dulu lagi, tetapi sudah hubungan yang baru. Nah, dengan hubungan yang baru, maka kekariban, keintiman itu dengan dibangun, maka kita akan merasakan, ya, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Nah, setidaknya begini aja ya Pak Samson dan pendengar semua. Kalau kita kenal dengan orang, baru kenal ya mungkin belum ada rasa sayang begitu ya. Tapi sudah dekat, sudah intim, sudah karib begitu ya, sudah amat sangat soulmate gitu ya. Nah, itu kan sudah ngerasain, wah ya si orang ini sahabat saya ini mengasihi saya, misalnya gitu ya. Oh pacar saya ini mencintai saya. Nah sedemikian, jadi kedekatan dengan Tuhan. Nah, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan bahkan yang teramat sangat berat sekalipun, ya, itu kita bisa merasakan ketenangan. Kenapa? Nah, karena apa? Karena kita selalu memupuk, ya, keintiman dengan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan katakan ya bahwa hanya dekat Allah saja, ya, kita bisa tenang. Itu ya. Maka orang-orang akan melihat, wow, ya, dengan masalah yang seperti itu dia bisa dapat tenang, bisa dapat tersenyum, bahkan bisa dapat, ya, membahagiakan orang lain. Nah, itu yang luar biasa. Maka, ya, sesuatu hasil, ya, terlihat, ya, dari sesuai tema ini, yaitu apa? Kehidupan yang luar biasa, yang berbeda, ya, dalam pandangan orang umum. Itu dia, ya. Dan tadi Pak Samson katakan hubungan dengan keselamatan. Iya, dirinya mendapatkan kehidupan di dalam kehidupan yang kekal, keselamatan, ya, ada sukacita, damai sejahtera, ya, kebenaran dari Tuhan. Itulah yang dinikmati, itulah yang terlihat dari kehidupannya oleh penglihatan orang lain, yang menjadi orang-orang yang dapat memberkati yang lain. Ya, dari kasih yang ada dalam dirinya. Itu Pak Samson. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Ferdinand atas
ulasannya. Jadi memang kuncinya adalah dekat dengan Tuhan ya Pak ya, sehingga kita umat Tuhan bisa terus mendapatkan jawaban yang kita pertanyakan ya Pak ya. Baik, para sahabat RCK, kami tetap menunggu link yang sudah kami berikan, yaitu akses kepada nomor telepon 0811 811 2920. Silakan kepada Bapak Ibu dapat mengirimkan permohonan doa atau pertanyaan dan tanggapannya atas firman Tuhan. Dan topik kita yaitu hidup dalam kasih sejati. Program talkshow rohani kita ini akan berlangsung setiap hari Sabtu pukul 06.30 sampai 07.30 setiap hari Sabtu. Kami tetap setia menunggu Bapak Ibu untuk terus senantiasa memberikan respon kepada acara program talkshow rohani ini, supaya kita sama-sama bisa saling membangun kehidupan rohani kita. Sambil kami menunggu respon atau permohonan doa, mungkin Bapak Ibu dapat terus masuk ke dalam nomor telepon yang saya berikan tadi, yaitu 0811 811 2920. Saya ulangi, 0811 811 2920. Sembari kami menunggu respon ataupun permohonan doa dan pertanyaan dari Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan mendengarkan lanjutan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Saud Simamora. Silakan kepada Bapak Pendeta Saud untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, halo, salam Radio Citra Kasih Cianjur. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, untuk melanjutkan 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 tadi yang disampaikan Saudara Pak Pendeta Ferdinand Huta Barat. Nah, kasih yang sejati ini sebenarnya adalah letak dasar kita, karena kita sudah mengasihi. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia. Jadi di sini kalau saya simpulkan di sini ya, kasih itu adalah dasar dari pelayanan yang murni. Dan yang kedua itu adalah kasih sejati adalah dasar misi dalam penginjilan. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, Dia sudah memesankan kepada kita amanat agung itu yang harus kita lakukan. Tapi kenyataannya banyak di antara kita kadang terasa ciut, enggak berani. Kadang terasa takut dalam menjalankan amanat agung ini. Inilah yang membuat kita menjadi ragu. Padahal Yesus sendiri sudah menyertai. Dan hidup mati kita pun pasti sudah Tuhan pelihara dan sudah Tuhan jamin. Jadi di sini kalau menurut saya ini ya, saya mau bahas tentang hidup tadi disinggung dengan Bapak Pendeta Ferdinand Huta Barat ya, tertib hidup dalam keselamatan. Nah, disinilah panggilan, artinya kasih sejati itu adalah dasar misi dalam penginjilan kita. Nah, kenapa di sini saya ini lagi ya, saya itu baca lagi ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, ini yang mau saya kupas sedikit ya dari ini ya, ayat 3 dan ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi di sini saya garis bawahi, dan bukan tertib hidup dalam keselamatan.
Jadi sebenarnya Yesus itu sudah memesankan kita tertiblah dalam hidup keselamatan. Artinya di sini amanat agung itu yang harus kita lakukan, harus tertib. Nah, karena di sini pada saat Paulus mau menuju ke Makedonia, dia mendesak Timotius ya, untuk tinggal di Efesus dan menasehati orang-orang di sana. Karena Paulus tahu ada orang-orang pilihan yang tertentu di sana jatuh di dalam hal ayat 3 dan 4 ini tadi. Nah, jadi dengan terlena dia lupa mungkin menyampaikan amanat agung. Bisa jadi dari hamba Tuhan, bisa jadi di daerah kita, ya kalau saya di Bekasi, bisa jadi di Cianjur, jadi terlena akan hal itu. Mungkin dalam salah satu itu ya mungkin terdesak karena kasih itu tidak berani di dalam dirinya untuk mengungkapkan dari hatinya bahwa kita sendiri itu sudah dikasihi Tuhan gitu loh. Nah, jadi di sini saya lihat ada orang-orang pilihan yang jatuh. Makanya Paulus menyuruh Timotius di Efesus untuk mengingatkan mereka ya. Ketika jadi di sini di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 5 ini ya, kita diingatkan kembali sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, dan kita semua radio pendengar Citra Kasih ini, kita diingatkan kembali betapa besarnya pengaruh dunia ini dalam kehidupan rohani umat manusia. Peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini dalam kehidupan orang percaya, sadar atau tidak sadar, berdampak besar dalam perjalanan hidup kita, khususnya orang-orang percaya. Itulah sebabnya Paulus selalu memperingatkan atau selalu menasihatkan Timotius sesuatu yang terjadi di dalam jemaat yang harus dibangunnya di Efesus tersebut. Nah, dalam surat yang kedua Timotius ini ya, surat Paulus yang pertama ini ya, Paulus menulis. Kalau kita lihat tadi ya di dalam 1 Timotius 1 ya, dia mengucapkan kata salam. Jadi setiap kita datang di daerah tersebut, pasti kita mengadakan salam atau shalom. Atau bagi ini, assalamualaikum. Ya, apa kata-kata itu yang selalu mengatakan salam. Salam damai sejahtera bagimu. Nah, jadi di sini Paulus mengucapkannya dengan kata salam. Setelah itu langsung loncat dia ke ayat 3-nya ini ya. Dia mulai ya dalam suratnya itu kepada Timotius, dia mulai mengungkapkan hal-hal yang terjadi yang ada di Efesus. Dia menasihatkan Timotius dan kemudian langsung mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan ini. Ya, mungkin inilah yang disebut percepatan, cepat tanggap atau terjadi di Efesus itu. Jadi dia dengar-dengaran. Nah, tadi yang dia udah disinggung Pak Pendeta Ferdinand, dengar-dengaran. Kalau kita sudah dengar-dengaran nama Tuhan, lebih intim, dia pasti mendengarkan. Walaupun jarak jauh kemanapun, itu kalau sudah Roh Kudus yang memimpin, dia tahu dan ngerti. Makanya dinasihatkannya ke Timotius, ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Atau mengapa Paulus lakukan seperti itu? Karena melihat ada orang-orang tertentu di Efesus yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan ajaran yang sudah dia dapat, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah mendapatkan pengajaran itu dari Tuhan. Ya, dan jadi di sini ada juga yang kalau di ayat keempat tadi di sini ada juga yang sibuk dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita lalu yang tidak jelas kebenarannya, ataupun sibuk dengan keputusan-keputusan, sibuk dengan media-media atau apa, tapi terlena dalam melaksanakan amanat agung itu. Jadi mari kita cermati ya kata-kata Paulus
melakukan sesuatu ya di dalam orang-orang tertentu. Ya kita ini sebenarnya orang-orang tertentu juga. Karena kita adalah orang-orang salah satu orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kita harus, mau tidak mau, harus memberitakan amanat agung itu, Injil itu. Nah, jadi di sini agar, kenapa yang saya bilang di sini, di tertib hidup dalam keselamatan, artinya seluruh hamba-hamba Tuhan, baik pendengar Citra Kasih ini, Radio Citra Kasih, ya, semuanya itu agar kita fokus pada pertumbuhan rohani menuju keselamatan itu. Jadi inilah yang disebut, kalau saya bilang tadi, ya kita bilang tanggap atau percepatan. Dalam situasi kita langsung kalau ada terjadi sesuatu, langsung melakukan perintah Tuhan. Karena sudah duluan kita, Tuhan sudah memberikan wahyunya atau nubuatnya kepada kita. Jadi untuk itu, mari kita perlu belajar, ya, bisa belajar. Tapi belajar itu jangan menjerumuskan kita pada ajaran-ajaran yang sesat, ajaran yang palsu, dongeng-dongeng yang tidak jelas kebenarannya. Tetaplah tertib hidup keselamatan. Ya, hidup tertib dalam keselamatan itu. Niscaya kita akan tetap dalam jalan kebenaran Kristus. Jadi saya iniin ada sebenarnya dalam kasih tadi, kasih sejati itu adalah satu tadi yang saya bilang tadi, ya. Kita kasih itu membuat kita mengetahui bahwa Allah tinggal di dalam kita. Artinya Allah tinggal di dalam kita, kita menuruti segala perintahnya, mengetahui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mengenal dan telah percaya kasih Allah itu. Jadi harapan kami bagi pelayanan di Radio Citra Kasih Cianjur ini, harapan kami biarlah apa yang kami sajikan dalam edisi ini dapat terus mengorbankan kasih ilahi yang ada dalam hati kita masing-masing, setiap para pendengar. Dan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Iya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Saud Simamora sudah menyampaikan sabda lanjutan firman Tuhan. Kita sungguh bersuka cita dan bersyukur atas firman yang telah disampaikan oleh Pak Saud, bahwa saya menggarisbawahi bahwa tertib hidup dalam keselamatan adalah agar fokus pada pertumbuhan rohani menuju keselamatan tanggap, karena waktu-waktu ini adalah waktu percepatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami dari hamba-hamba Tuhan yang melayani sungguh bersyukur atas acara rohani, yaitu program Talkshow Rohani Hidup dalam Kasih Sejati di dalam misi kepenuhan kasih Kristus. Kita sudah dalam penghujung acara program rohani ini. Kami akan menyampaikan pengumuman, namun sebelumnya mungkin dari koordinator Radio Citra Kasih kita ada masukan, karena teman-teman yang mencoba masuk ke link ini tidak dapat mendengarkan, ada seperti suara dengung, mungkin bisa menjadi masukan Pak dari teman-teman di Jakarta juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam pengumuman dari pelayanan Terang Eklesia Ministry, menyampaikan pengumuman bahwa ada sekolah misi Terang Eklesia di mana pada bulan yang akan datang akan membuka yaitu sekolah misi Terang Eklesia bagi para Bapak Ibu yang rindu untuk masuk di dalam kelas baru di bulan Maret tahun 2023. Silakan menghubungi nomor yang sudah kami sampaikan tadi. Dalam hal ini tidak dipungut biaya. Mari kita semua bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus secara benar, supaya kita yang mengalami kekeringan,
kita yang mengalami kelesuan, keletihan, bahkan sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita bersama-sama saling bergandengan tangan di dalam kasih, di dalam saling memberi dan saling menerima segala kepenuhan kasih Kristus. Itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan, dan kami tidak akan berhenti sampai di waktu ini. Tentu kami akan terus menunggu permohonan doa ataupun pertanyaan ataupun apapun yang menjadi kerinduan Bapak Ibu sekalian di nomor telepon atau WhatsApp 0811 811 2920. Sekali lagi 0811 811 2920. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri program rohani ini, hidup dalam kasih sejati, yang nantinya kita akan dipimpin doa penutup oleh Pak Ferdinand Huta Barat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, waktu untuk doa kami persilakan Pak. Iya. Baik saudara-saudara terkasih, sahabat RPK dimanapun berada, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah apa yang sudah kita ikuti acara hari ini menjadi sesuatu yang dapat termeterai dalam hati kita, yang kita hidupi, dan menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang mulia, yang agung, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami bersyukur boleh ada dalam pelayanan Radio Citra Kasih, yang ini adalah merupakan siaran yang kedua ya Tuhan, di dalam misi itu kepenuhan kasih Kristus, yang acaranya adalah hati ya Tuhan, hidup dalam kasih yang sejati. Sebuah pertemuan yang amat sangat indah, di mana kami Tuhan telah mendengar suara-Mu dari firman-Mu Tuhan, yang bertemakan kasih sejati menghasilkan tertib hidup keselamatan. Ya Tuhan yang mulia, kami percaya firman yang tersampaikan, firman yang keluar dari kami, alat-Mu ya Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan firman itu akan bekerja untuk mencapaikan hasil yang seperti apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan dan pun juga kami dengar, sedemikian para pendengar RCK yang sudah menikmati firman-Mu Tuhan sebagai makanan rohani. Biarlah firman itu tertabur dalam diri kami yang adalah tanah yang baik, sehingga benih firman-Mu tumbuh, bahkan tumbuh besar Tuhan, bahkan Tuhan berbuah ya Tuhan Yesus Kristus, berbuah Tuhan untuk kemuliaan. Oh ya Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan yang mulia, kiranya Tuhan, apa yang kami dengar boleh termeterai dalam diri kami. Boleh Tuhan kami hidupi, bahkan kami menghidupinya Tuhan, dengan takut dan gentar akan Engkau. Sehingga kami Tuhan dapat melakukan segala aktivitas kami. Melakukan Tuhan apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan. Dan hasilnya Tuhan sungguh menyukakan hati. Terima kasih Raja yang baik. Mengalirlah kasih-Mu secara luar biasa, dahsyat melanda kami Tuhan. Itulah yang sungguh kami butuhkan. Sebab di dalam kasih itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Biarlah bekerja dalam kami boleh menghidupinya Tuhan dengan kehidupan yang sungguh amat sangat indah. Bapa yang sungguh besar luar biasa, dalam kesempatan pelayanan ini Tuhan, ini semua oleh karena kepercayaan dan kasih karunia-Mu, kami bersyukur. Berkatilah Tuhan Radio Citra Kasih
yang telah memfasilitasi pelayanan ini, ya Raja. Kiranya Radio Citra Kasih menjadi radio yang sungguh Tuhan, membawa dampak kuasa Kristus secara dahsyat luar biasa, bahkan melebihi daripada perkiraan pemikiran manusia kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah para pengelola, pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah, para orang-orang Tuhan yang membantu kami di dalam proses pelayanan ini, ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik. Bapak berkatilah kiranya para pendengar yang sudah Tuhan mengikuti acara talkshow rohani ini Tuhan. Kiranya mereka lebih lagi Tuhan mendapatkan sesuatu apa yang mereka butuhkan. Karena Kau sungguh mengetahuinya. Oh Tuhan, yang sakit Tuhan boleh sembuh oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedih Tuhan, beroleh penghiburan dari Engkau ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang ada di persimpangan jalan, sedang merasakan ada jalan yang buntu, tidak dapat jalan keluar. Engkau membukakan jalan yang indah Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang mulia. Bila kehidupan kami, kehidupan yang sungguh Tuhan bernilai tinggi. Kami percaya ketika kami menggantungkan diri kepadamu Tuhan. Mempercayakan hidup kami kepadamu ya Raja. Oh Tuhan yang sungguh besar. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam kami. Sehingga kuasa-kuasa jahat undur dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Raja yang mulia. Pada saat ini Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ada Pak Pendeta Saud Simamora Tuhan, yang sudah memberkati kami. Ada Pak Samson Tuhan yang telah memimpin kami dalam acara ini Tuhan. Dan juga hamba. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu berlimpah atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Ada upah yang besar di sorga Tuhan yang Engkau telah siapkan bagi setiap kami semua Tuhan. Bahkan semua yang mendengar acara ini di dalam kehidupan, dalam melayani Engkau, dalam bidang dan kesempatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan di Malangon, di Cianjur Tuhan, Jawa Barat, bahkan di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus memimpin para pemegang kebijakan ya Tuhan. Ada kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai, sejahtera, sukacita. Itulah yang boleh kami rasakan Tuhan di negeri di mana Kau tempatkan kami. Berkatilah bahkan Tuhan seluruh manusia di bumi ini Tuhan. Biarlah semuanya menikmati kasih-Mu, merasakan cinta-Mu Tuhan, dan menghidupinya Tuhan, dan mengalirkan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan yang mulia. Kami akhiri Tuhan acara talkshow rohani hati hidup dalam kasih sejati, yaitu kasih-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin. Amin.